Mana? Coba baca ayatnya. Lukas. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kemudian sujud menyembahku. Lukas berapa? Cak, udah aku buka, tapi aku agak jeda dulu ya, karena aku kalau ke dalam aku agak capek, aku naik bawa Alkitab. Kasih tahu aku ayatnya berapa? Lukas berapa? Biar aku baca. Apa benar memang iblis itu? Iya. Ada ucapan iblis dia memberikan kuasa di bumi dan di sorga. Biar ku tampar iblis itu. Silakan. Ayat berapa? Biar ku baca dulu. Lukas 4. Begitu juga di Matius 4. Ayat 6 mulai. Ayat 6 mulai. Lukas 4 ayat 6. Jeda aku sebentar dulu ya, biar ku positifkan dulu. Iya. Oke, udah dari Lukas 6, udah Lukas. Tidak ada di situ katanya di bumi dan di sorga. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, berarti iblis tidak menjanjikan kemudian kuasa di langit. Enggak ada di surga di. Ya, silakan. Berarti berarti dia tidak menjanjikan kuasa di langit. Enggak ada. Oke. Kalau yang di Matius 28 ada. Matius 28, coba. Ayat berapa? Biar aku buka. Aku jeda lagi ya. Yang keluar dari kubur. Matius 28 ayat. Iya. Matius 28 itu kan selalu 18, 19, 20. Oke, udah aku baca. Udah. Ya, apa katanya? Matius. Jadi kata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di surga. Yakin itu di surga? Di surga dan di bumi. Baik, yakin itu di surga. Itulah dulu yang tertulis lah. Enggak, aku tanya. Apa yang itu yakin? Tertulis surga di situ? Iya, aku tanya dulu. Di surga dan di bumi. Di surga dan di bumi. Itu aku baca atau barusan. Di langit? Atau di langit? Atau di langit? Itu yang ku baca barusan juga. Ya, original teksnya dulu dong. Oh, kalau original teksnya bisa saja di langit. Ada juga yang mengarah ke langit. Ya, surga bisa juga dianggap langit itu. Oke. Nah, sekarang bisa nggak iblis itu menipu dengan mengatakan kuasa langit dikasihnya? Jangan membawa begitu, Juma. Loh, sekarang begini. Harus dong. Kan namanya penyesat. Namanya penyesat itu apapun bisa dia ucapkan. Kan gitu. Tadi kau bilang dia menerima kuasa dari iblis. Iya. Kau bilang sesuai dengan yang percobaan pada gini, Juma. Kau bilang tadi sesuai dengan pernyataan iblis di percobaan. Sesuai dengan pernyataan iblis di percobaan padang gurun. Ambil itu sebagai acuan bahwa Yesus dalam pernyataannya menerima segala kuasa, diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Juma menuduh bahwa Yesus itu menerima kuasa dari iblis, kan begitu? Oke. Sekarang yang Yesus katakan dalam Yohanes itu siapa? Yohanes 14:30. Sekarang penguasa dunia telah datang. Yohanes 12:31. Yohanes 12. Aku bolak-balik pula jadi jeda nanti ini gara-gara ini. 31.
Yohanes berapa? Sekarang juga penguasa dunia ini. Yohanes berapa tadi itu? Biar ku buka dulu, tapi jeda aku ya. 12:31. 12. Sudah? Oke, Sudah belum? sudah. Nah, siapa itu? Jadi aku membaca judul perikop di atas itu adalah Yesus memberitakan kematiannya. Itu dulu kita bahwa judul perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 1, 2 dan seterusnya sampai pada ayat 31 ada pernyataan tadi bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan telah tiba saatnya. Apa tadi Juma Kak kasih aku? Sekarang sudah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Oke. Nah, di situ ini mungkin ini sebenarnya lebih layak pendeta yang menerangkannya, tapi aku kasih pendapatku aja lah dulu ini. Membaca itu sesuai dengan yang kupahami Alkitab itu. Yang dimaksudkan ayat pada ayat 31 itu adalah saat ini telah sedang berlangsung penghakiman, artinya penggenapan akan hukum nubuatan itu sedang berlangsung, akan digenapi, sehingga iblis itu akan dilemparkan. Kekalahan iblis itu telah terjadi. Sebenarnya penyalipan itu adalah kekalahan iblisnya itu. Artinya penyelamatan manusia dari dosa adalah kekalahan iblis. Kenapa bisa lari jauh kali? Artinya Kenapa jauh kali? Penguasa dunia itu kan iblis. Kan seperti juga yang percobaan padang gurun itu sebenarnya merujuk pada iblis itu kan menjanjikan kekuasaan dunia ini. Kepadamu akan kuberikan segala kekuasaan dunia ini jika engkau sujud menyembahku. Kan kata iblis begitu. Iya. Nah, Jadi, Yesus terima enggak? Yesus nggak menerima itu. Yesus berkata, Yesus tidak terima. Oke. Yesus tidak terima. Oke. Nggak terima lah. Artinya terus begini, yang keluar dari kubur mengaku menerima siapa? Apa? Mana? Yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Menerima kepadaku telah diberikan. Ya, itu siapa yang memberikan kuasa tadi? Yang menjanjikan tadi kuasa? Ketika iblis menjanjikan itu, dia menjanjikan kuasa di dunia ini, bukan di surga. Iya, sama aja pun. Kan di langit. Enggak dunia, beda, itu beda. Dunia ini masih bagian daripada langit juga. Tak ada dunia, tak ada langit. Itu sama ajanya. Sekarang permasalahannya, apakah Yesus menerima kuasa ketika iblis menjanjikan itu? Kan tidak. Yesus tidak menerima tawaran iblis. Jadi yang dilempar keluar, yang menerima kemudian tawaran iblis itu siapa? Nggak ada yang dilempar keluar maksudnya? Yang keluar dilempar keluar itu keluar dari kubur. Kan iblis dilempar masuk ke dalam kubur. Iblis dilempar ke dalam kubur. Ketika baca ayat 31. Sebentar. Ketika penguasa dunia itu datang, maka dia datang dari mana? Ya datang dari kubur. Sebentar. Dia keluar dari kubur. Coba dulu kita baca dulu Juma ayat 31 itu. Ada nggak kubur tertulis kubur di situ? Jangan kau tambah-tambahi. Penguasa dunia itu dilemparkan ke kubur. Yesaya 14 nomor 15. Coba, tunggu dulu. Kita jangan kemana-mana. Kita ke yang 31 tadi. Yang mana tadi ini? Jangan kita dilemparkan keluar dari mana rupanya?
kita jangan kemana-mana dulu. Yohanes 12 ayat 31 tadi, kenapa kau tambah-tambahi dilempar keluar dari kubur? Iya, keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar. Berarti dari tempat persembunyian berada di dalam, lalu dia dilemparkan keluar. Kenapa? Ya, keluar dari mana? Keluar dari kubur lah. Dari mana kau tahu dari kubur? Kok pandai-pandaian kau? Sekarang ku tanya dulu. Sekarang ku tanya, penguasa dunia itu siapa? Yang dimaksud Penguasa Yesus? dunia, yang dimaksudkan Iblis. iblis. Nah, coba kau baca Yesaya 14 nomor 15. Jangan ke Iblis. Yesaya, kita Lah, supaya kita tahu Yesaya bahwa yang itu- dikubur itu iblis. Gini Juma. Jangan kau kait-kaitkan sehingga kau arahkan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Jangan kau kait-kaitkan. Seperti kalian mengaitkan yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Yahudi, padahal tidak nyambung. Kan? Oke, Dari sekarang gini mana lah. nyambungnya Tuhannya Yahudi keluar dari kubur? Oke Juma, oke. Gini. Aku ikuti Coba alurmu. baca Yesaya dulu. Aku Kan Yesus itu, Oke. dengarkan. Di Nggak dalam apa-apa. Yesaya Ikuti 14, alurmu. Ya. Yesaya 14 itu di situ ada bintang timur. Siapa yang bergelar bintang timur? Siapa yang bergelar bintang timur? Kalau yang di Yesaya itu yang bergelar bintang timur itu lebih cenderung pada ke iblisnya itu, Nah, Lucifer. iblis. Pernah Yesus mengaku bintang timur? Ada juga dia di kitab Wahyu, benar. Di Pulau Patmos. Ya udah cocok itu. Coba Anda lihat kemudian di dalam Yesaya yang dia mengaku bintang timur, data nomor 15-nya, kemana bintang timur itu dilemparkan? Ke alam kubur. Sebentar. Ya, silakan. Oke. Nggak apa-apa. Aku ikuti alurmu. Harus. Anggaplah sebentar. Kan kita harus ikuti Mari data. Enggak, begini. Mari kita lakukan uji atas pernyataanmu. Setiap pernyataan harus disangsikan dulu, baru dilakukan uji. Oke. Setelah memang teruji pernyataanmu, baru kita sepakati. Oke. Tuduhanmu bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis, bukan Yesus, kan begitu? Iya, penguasa dunia katanya. Penguasa dunia. Iya. Kan kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi kan? Iya, di sorga dan di bumi. Iya, di langit, bukan surga. Anggaplah dulu itu dia iblis atau hantu Juma yang lebih cocoknya. Iya, kalau menurut Yesus sih iblis. Menurut Yesus iblis. Iya. Oke. Ya kan Aku tanya dulu dilemparkan. kau Juma. Penguasa dunia kan iblis. Dan yang menawarkan Yesus kuasa kan iblis. Kan udah jelas itu. Iya. Dan yang bergelar Yesus bintang timur itu kan iblis juga. Coba Anda baca Yesaya itu. Sebentar dulu. Iya, sebentar. Mari kita uji pernyataanmu dengan menganggap bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Maka kita Ya, sidang dulu silakan. si iblis ini. Kita Ya, sidang silakan. dulu si iblis ini. Iya. Apakah iblis yang keluar itu, apakah dia menyatakan dirinya iblis? Enggak dong. Dia Apakah- mengatakan penguasa dunia. Dia Apakah si menyatakan dia keluar dari penguasa dunia. Oke. Siapa saksi-saksi yang melihat yang keluar dari kubur ini? Orang-orang yang ada saksi di mata? situ lah. Termasuk Markus. Termasuk Markus, Matius, menyatakan tapi entah dia lihat atau tidak, enggak ada orang saksi lihat dari keluar dari kubur, enggak ada. Tidak ada sesuai satu dengan tidak ada satu manusia pun yang melihat orang itu keluar dari kubur, enggak ada. Gini, kita sesuai data yang tertulis bahwa setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menemui beberapa orang, berkali-kali dia menampakkan diri. Termasuklah pada saat perjalanan ke Emmaus, kepada Maria Magdalena, kepada Petrus yang berlari-lari pagi-pagi sekali, kepada seluruh murid-murid, bahkan juga dia mencucukkan Thomas, karena Thomas ragu-ragu, tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri kedua kali kepada murid-murid di depan Thomas juga yang tidak percaya. Thomas, jika kau tidak percaya,
cucukkanlah tanganmu ke dalam tangan yang berlubang ini dan ke lambungku agar kau percaya bahwa akulah dia. Setelah kan itu dia, oke lah. Dan yang lebih spektakulernya lagi, Yesus itu untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia, anak manusia, bukan hantu, dia makan ikan goreng. Ada kok itu tertulis. Berarti dia manusia bukan Tuhan ya? Sebentar, nanti itu ke sesi berikutnya itu kita bahas bahwa enggak, maksudku oknum yang keluar dari kubur ini mau dikenali sebagai Yesus atau mau dikenali sebagai Tuhan? nanti sebentar lagi kita masuk ke situ kok. Dia makan ikan goreng itu dalam rangka untuk membuktikan bahwa Kalau dia manusia, bukan kalau hantu. dia Yesus. Ya, kalau dia Yesus. Ntar dulu Jumat, inilah. Untuk membuktikan keraguan-raguan si Thomas dan orang-orang itu bahwa dia bukan hantu. Dimakannya ikan goreng, dia makan, ambillah makan, biar aku makan. Sekarang aku tanya dulu kau, apakah iblis hantu makan ikan goreng? Enggak. Tapi Maka dia tunggu. Oke. Tapi kalau ada orang kerasukan setan, jangankan ikan goreng, pecah beling pun dimakan. Itu sebenarnya dia tetap manusianya. Ya, terus kenapa dia harus membuktikan pakai aku inilah Yesus? Kenapa harus dia buktikan? Kenapa dia harus membuktikan kalau dia Yesus? Kenapa? Karena sebentar. Iya, kenapa dia harus membuktikan kalau aku ini Yesus? Kenapa? Ada apa? Ada apa dia harus membuktikan dengan susah payah kalau dia adalah Yesus? Dengar Juma, semua harus dibuktikan. Tanpa pembuktian itu bisa jadi diragukan. Berarti dia dicurigai siapa? Berarti murid-muridnya curiga dia siapa? Kenapa dia harus mati-matian sampai harus makan ikan goreng, harus dia kemudian dicucuk lambungnya? Itu untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Untuk membuktikan kalau dirinya adalah Yesus. Benar, Yesus yang bangkit dari kubur. Berarti orang-orang pada saat itu ragu kalau itu Yesus kan? Si Thomas itu ragu. Kalau dia itu Yesus kan? Kalau Yesus itu bangkit dari kematian sebelum murid-murid itu ragu kalau itu Yesus. Bukan. Lalu ragu kalau itu? Sebentar. Dia kan mengira hantu karena dia ragu. Biarkan aku menyelesaikan narasiku. Silakan. Iya. Silakan. Dengar. Pada saat penampakan pertama di hadapan murid-muridnya, Thomas nggak ada di lapangan. Dia memang nggak ada. Semua murid berlarian pada saat Yesusnya yang ditangkap ini, dikira Yesus ini ditangkap, murid-muridnya pada berlarian. Nggak ada yang tahu setelah itu apa yang terjadi. Ini pada saat penampakan Yesus kepada murid-murid yang pertama di hadapan rame-rame itu, Thomas nggak ada di situ. Lalu ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama murid-murid, datang Thomas. Lalu dikasih tahu sama Thomas bahwa Guru telah bangkit, katanya, kan begitu. Thomas nggak percaya, nggak mungkin. Sebelum dengan mataku melihat Yesus itu dan kucucukkan jariku ke tangannya yang berlubang itu, sesekali aku nggak akan percaya kalau dia bangkit, kata Thomas, karena Thomas nggak ngelihat. Lalu Yesus mengetahui dalam hati Thomas, dan Yesus datang untuk kedua kali lagi menampakkan diri kepada murid-murid, dan di situ ada Thomas. Iya. Terus orang itu sebentar dulu. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu kepada Thomas, Yesus memberikan tusuklah tanganmu ke dalam jariku dan ke perutku ini. Udah selesai sebenarnya. Murid-muridnya itu berpikir ini setan atau ini Yesus. Kalian berpikir kan? Anda sendiri yang menjelaskan itu. Benar, sebenarnya agar bisa saja dibuat karena begini, kan Yesus berkata, hantu tidak memiliki daging dan tulang. Tapi hantu bisa merasuki manusia. Dengar. Jawab dulu. Hantu bisa merasuki manusia enggak? Hantu bisa merasuki manusia, bisa saja. Oke. Nah, bisa. Nah sekarang ketika
ada hantu memasuki manusia di Gerasa pada saat di pulau apa sih, yang pulau kemasukan setan itu? Iya, di Markus 5 ya. Nah, ada. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus kepada Yahudi murid-muridnya minta waspada kepada penyesat, memakai nama siapa? Memakai nama siapa penyesat itu? Memakai nama apa itu ya? Mesias atau Yesus? Coba kasih dulu itu ayatnya. Yesus Mesias, Yesus Kristus. Oke, ini enak juga dibahas ini. Iya, memang rentetannya ke situ. Memang rentetannya ke situ. Betul. Nah, kenapa kemudian sabar dulu? Kenapa kemudian murid-murid ini ada yang tertipu? Karena Yesus juga mengatakan dia akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yang pasti yang Anda harus tahu, yang keluar dari kubur itu dulu adalah oknum yang mengaku telah diberikan kuasa. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, apa katanya narasi ada nomor 13-nya? Setelah iblis mencobai Yesus, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkehendak kemudian memberikan kepada orang yang mati dikutuk di atas tiang salib sebagai pengganti Yesus, bisa nggak? Bisa. Sehingga dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Kalau itu yang memberi kuasa adalah Bapak Tuhannya Yahudi, tolong tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhannya Yahudi memberikan kuasa kepada Yesus? Tak akan pernah Anda temukan. Yang ada, Bung, yang ada, ketika Yesus berdoa kemudian, ya Bapak, biarlah cawal ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku. Tuhan menjawabnya dengan apa? Dengan Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Dah, selesai. Tidak ada dikasih kuasa. Yesus, aku kasih kau kuasa di surga, di langit. Itu nggak ada. Dia cuma dikirimin malaikat. Udah? Dah. Oke, mari kita masuk ke bab berikutnya tentang waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Jadi premismu yang pertama mengatakan bahwa pernyataan Yesus itu merujuk pada Yesus yang bangun dari kubur, mengaku Yesus. Yang kau tuduh dia bukan Yesus. Kan sekarang juga sekarang itu kapan? Sebentar Juma, sebentar. Jadi apakah ada setelah kenaikan Yesus ke surga individu yang mengaku Yesus? Ada nggak? Saudara, ada nggak? Ada. Dengarkan. Sebentar, izinkan aku menjelaskan narasiku. Ya, aku silakan. juga akan melakukan akan kuterangkan bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah. Sabar dulu, teman-teman, jangan di-chat saya dulu ya, biar saya tidak pecah konsentrasi ya. Nanti habis ini. Oke. Oke, lanjut. Oke. Aku mau bilang dan kau akan sepakat juga denganku ini bahwa yang dimaksudkan Yesus di situ akan ada yang mengaku Yesus setelah aku, yang pada dasarnya dia adalah bukan Yesus. Ini merujuk pada Isa. Ini merujuk pada Isa alaihissalam. Isa alaihissalam yang sebentar dulu. Jangan diketawai. Aku ini pendapatku ya. Aku juga udah apa ini. Tadi kan pendapatmu itu. Kita pendapat masing-masing aja. Isa alaihissalam yang dikatakan oleh nabinya Juma bahwa itu adalah Yesus, yang sebenarnya Isa alaihissalam ini adalah bukan Yesus, untuk menyesatkan umat Kristen dengan mengatakan bahwa Isa alaihissalam ini tidak disalib. Padahal Isa alaihissalam ini bukanlah Yesus yang sebenarnya. Dia seakan-akan Yesus, padahal ini adalah Yesus palsu untuk membawa umat pada kesesatan. Gitu Juma. Bukanlah Yesus yang bangun. Saya bantah dengan satu dalil. Silakan. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang dalam bahasa Yunani non. Sekarang juga dunia ini, penghakiman atas dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan. Tak ada kata akan di situ sebenarnya. Sekarang itu kapan? Abad ke-7 atau abad pertama? Penyesatnya itu yang membawa nama Yesus itu abad pertama atau abad ke-7?
Tentang kata-kata telah begini, ada juga di nubuatan kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya, nubuatan tentang kelahiran Yesus. Aku nggak salah ini bahasanya ya. Ini sering ada ternyata. Itu untuk Hizkia, bukan untuk Yesus itu. Yesaya 9. Yulat, kata yulat itu Hizkia yang mengusir kemudian pasukan Asyur dalam penjajahannya terhadap Israel. Bukan Yesus, tapi Hizkia, Raja Hizkia membantai habis pasukan Raja Asyur, gitu saudara. Jadi sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia itu iblis dilemparkan keluar. Jadi saat itu juga, itu yang pertama. Tunggu sabar. Yang kedua, Yesus menasihati muridnya yang hidup sesaman dengannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Bukan kepada mereka, tapi kepada kamu. Berarti penyesatnya itu datang di abad itu juga kepada mereka. Siapa yang datang? Itulah yang keluar dari kubur. Akulah Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa. Makanya saudara, Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Bertentangan. Sekarang iblisnya mau menyesatkan banyak orang. Iblis mau menyesatkan banyak orang. Pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa yang terjadi setelah seluruh bangsa menjadi pengikutnya? Apakah mereka mempraktikkan ajaran Yesus? Tidak. Lalu ajaran apa yang dipraktikkan oleh orang Kristen ini? Entah. Yesus sunat, Yesus tidak makan babi, Yesus hari Sabat, Yesus menyembah hanya kepada satu Tuhan. Yesus kemudian mengajarkan tauhid kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan ibadah Sabat. Lah, kok ini ada mengaku Yesus tapi ajarannya berbeda? Pikirkan di situ. Oke. Silakan. Oke. Tapi aku mau validasi dulu tentang Isa alaihissalammu ini, Juma. Aku tanya dulu kok dengan sangat jujur. Apakah Isa alaihissalam itu merujuk pada Yesus Kristus? Saudara, kami tidak kenal Yesus. Dengarkan saya. Anda keliru dalam bertanya. Sebelum kami mengenal Yesus, kami sudah mengenal Isa lewat Al-Quran. Jadi kami mengenal Nabi Isa alaihissalam. Wa iskalallah ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Itu yang ada dalam kami. Nah, tiba-tiba dari barat melalui penjajah ada yang datang menjual-jual Yesus kepada kami. Jadi Isa kepada kami lebih dulu datang, baru muncul Yesus dari barat. Makanya tidak ada masjid bernama Masjid Yesus, tetapi gereja bertaburan bernama Gereja Isa Al-Masih. Kenapa kita berdiskusi tentang Yesus? Karena kami mempedomankan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, warafi'uk, aku mengangkatmu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku membersihkanmu dari orang-orang kafir. Nah, apa yang kami lakukan malam ini adalah membersihkan kemudian Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan orang kafir kalau dia itu adalah mati keluar dari kubur jadi Tuhan. Itu yang kami bersihkan. Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu tidak mati. Dia panjang umur, masih hidup sampai sekarang. Dia orang suci. Tidak ada kemudian dosa yang dilakukan Yesus yang menyebabkan dia bisa mati secara terkutuk, apalagi keluar jadi hantu. Gak ada, Bang. Cuman Yesus berpesan, Nabi Isa berpesan, Al-Quran juga berpesan bahwa ada orang-orang kafir yang akan menjadikan Nabi Isa itu sebagai tumbal. Maka Nabi Muhammad datang membersihkan kemudian ajaran yang menumbalkan Yesus itu, yaitu orang-orang kafir. Dikatakan, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Sekarang begini saudara,
Kenapa Nabi Isa itu kemudian dalam Al-Quran diselamatkan oleh Allah? Beliau orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Lisannya berkata yang jujur. Dia mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada jalan yang benar. Dia mengajarkan jalan lurus menuju kepada jannah, kepada surga. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak pernah dia nyakitin kemudian orang tuanya. Dia selalu kemudian diberkati dimanapun berada. Maka dia tidak disalib karena dia orang benar. Nah, saya melihat di dalam kitab saudara, orang benar itu tidak boleh disalib. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Adakah Yesus adakah Yesus melakukan dosa yang pantas baginya kena hukuman kutuk? Enggak ada kan? Kalian aja yang mengira yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Orang Yahudi ada nggak mengira yang keluar dari kubur itu adalah Yesus? Nggak ada. Mengira Tuhan boro-boro, mengira Yesus aja kagak, apalagi Tuhan. Kalian aja ini yang terlalu jauh. Kalian yang terlalu jauh. Sudahlah dianggap itu Yesus, sudah begitu dituhankan pula tuh. Sedangkan Yesus ketika datang tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Yang minta dituhankan iblis. Justru Yesus pun diminta untuk menuhankan iblisnya. Sekarang kalau iblis mengaku iblis, mau nggak ada orang mengikuti? Enggak. Kalau iblis mengaku Yesus, mau nggak orang kemudian mengikuti? Mau. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana banyak orang yang menjadi pengikut Kristus itu? Selain Kristen, ada? Nggak ada. Harus ada banyak orang. Harus, karena itu nubuat Yesus. Begitu juga Al-Quran. Pamutakhiruka minal ladina kafaru. Berarti banyak orang-orang yang mengikuti oknum yang bukan Isa, tapi dikatakan Isa. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuma, oke, sebentar. Pertanyaannya simpel aja kok. Apakah Isa alaihissalam itu adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus? Yang menyamakan itu kalian, saya enggak. Saya menerima Isa dari Quran. Stop. Udah, aku itu dulu. Biarkan aku lagi melanjutkan narasiku. Tuturi, silakan. Izinkan, kan udah kau jawab. Biarkan, kalau memang Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, jempol aku pun bersyukur, berterima kasih Juma, bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus. Benar, terima kasih. Maka yang benar bahwa Isa alaihissalam tidak disalib. Benar, aku setuju, angkat tangan aku. Benar. Ya, tidak disalib Isa alaihissalam, tetapi Yesus Kristus disalibkan. Isa disalib, benar Isa disalibkan. Yesus Kristus benar. Nah, Alkitab pun benar, Bibel pun benar. Nggak ada yang salah karena berbeda orangnya. Isa berbeda, Yesus berbeda. Terima kasih. Berarti kami sudah final kan? Iya, begitu. Jadi sekarang masalahnya nggak perlu kita. Sekarang masalahnya di ente. Masalahnya itu di saudara. Gini, siapa yang kalau menginginkan? Tunggu. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Itu. Siapa yang menginginkan pembunuhan? Begini cuma Islam karena memang gini efek konsekuensi logisnya, karena Isa alaihissalam bukan Yesus, maka urusan Islam berurusan dengan Isa, urusan Yesus berurusan dengan Kristen mengurus Yesus, Islam mengurus Isa alaihissalam, karena dua oknum yang berbeda. Nah, sayangnya Al-Quran ini datang untuk meluruskan itu. Untuk apa kau luruskan dua orang berbeda kok? Lah, masalahnya Nabi Isa adalah sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Diceritakan pada buku lain, dia adalah Tuhan yang turun. Itu loh. Isa alaihissalam bukan Tuhan Yesus. Betul, bukan Tuhan Yesus. Betul, benar sekali. Di mana kita bisa jumpa? Di mana bisa kita ketemu Islam dengan Kristen ini? Karena Kristen memberitakan berita di mana yang turun di tengah-tengah Bani Israel itu adalah jelmaan Tuhan yang mati dikutuk untuk kemudian menebus dosa-dosa manusia. Kita tabrakannya di situ. Loh, apa urusan kalian? Urusannya karena Kristen mengajarkan kepada umat Islam untuk murtad menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu alasannya.
Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Siapa yang mau menjadi pengikut makhluk kuburan? Kalau agama Kristen hanya untuk Kristen, silakan. Orang Hindu kami nggak pernah kemudian dialog. Orang Buddha tidak pernah kami dialog. Kenapa? Karena mereka tidak menjual Tuhan mereka. Sedangkan kalian punya Tuhan, kalian jual dengan menggunakan istilah Al-Quran demi untuk memurtadkan orang menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Siapa yang mau, saudara? Siapa yang mau? Oke, sudah. Memang amanat agung itu, Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, itu memang amanat agung. Kalau mau tidak mau kan belakangan, artinya jika ada yang menjajakan agama, contohnya nih, ada yang mengatakan ada yang penginjilan nih kepada umat Islam nih, ada dari Kristen melakukan penginjilan kepada umat Islam. Walaupun sebenarnya dalam apa, nggak tahu lah aku ya, apa dilarang atau nggak itu dalam undang-undang. Tetapi kalau mau nggak mau itu kan pribadi mereka. Artinya kalau memang bertahan dengan imannya ya nggak masalah. Kalau memang nggak yakin dia diusirnya juga. Kau nggak gini, Juma, kau injilnya dulu kami. Capek kau nggak akan masuk kami ke agamamu. Capek kau. Kalau orang datang kau jalan-jalan kayak gitu kan, ke borong-borong kau ke Tarutung. Mau nggak kau masuk Islam? Lah udahlah Jumaah, capek kali kau. Udah sana aku mau nyangkul, aku mau kasih makan babi, aku mau kasih ternak, ongkos anakku aja nggak ada lagi nih, gitu-gitunya itu. Jadi nggak usah perlu khawatir kali lah. Tapi Islam tidak mensifati metode penyebaran Islam dengan cara-cara begitu. Kalau di agama saudara, memang diajarkan, misalnya di Filipi 1:18 terkait Yesus diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara maksud palsu atau jujur, aku tetap bersuka cita. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat aku menganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan jiwa-jiwa dari penganut Taurat meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Islam itu tidak begitu. Kalau di kalian itu memang diajarin begitu. Itu makanya aku bilang apa? Diajarin. Menerangkan itu. Ya silakan. Silakan. Ada memang Paulus menyatakan, aku lupa, jika memang dengan dustaku Injil disebarkan, ada memang itu. Tetapi mundur dulu ke ayat sebelumnya, sebenarnya Paulus itu dalam memberitakan Injil di Antioquia, entah di Korintus tadi mana itu, dia dituduh penipu dan dianggap dia itu adalah dukun, semacam penyesat, semacam dia itu apa, penenung. Dianggap itu si Paulus ini dia semacam tukang sihir. Lalu Paulus berkata, kau tuduh aku ini penipu. Jika memang karena tipu-tipuku itu kau Injil berita keselamatan tersebar, ya udah nggak apa-apa lah. Kan kira-kira yang dituduhnya si Paulus ini penipu. Lalu muncul narasi Paulus, jika memang karena dustaku Injil disebarkan, biarlah seperti itu. Itunya maksudnya, bukanlah dia menipu. Menjawab tuduhan itunya si Paulus. Saudara, nggak bisa Anda berengelak, nggak bisa, nggak bisa. Memang begitu. 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi. Betul. Kepada penganut Taurat dia mengaku Taurat. Sementara dia tidak taat Taurat. Gimana ceritanya? Apa itu namanya? Oke. Bukankah itu penyesat? Sekarang tanya kau, apakah Paulus bukan orang Yahudi? Kan dia orang Yahudi, suku Benyamin. Oke, tapi dia mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Roma. Benar, dia memang orang Yahudi, tetapi kewarganegaraan Roma karena dia perwira Roma. Karena dia lahir sebagai orang Roma. Iyalah, dia kewarganegaraan si Paulus itu memang Roma, jadi itu sehingga hukumannya hukuman salib. Makanya kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti hidup di bawah hukum Taurat meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, untuk memenangkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu namanya? Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang hidup yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu namanya?
Ke sana begini. nyamar, ke sini nyamar, ke sini nyamar. Itu apa namanya menurut saudara orang kayak gitu? Oh, contoh. Pergilah Paulus kembali ke Yerusalem. Dan sebenarnya Paulus sudah menyatakan bahwa hukum Taurat itu bagiku adalah sampah, katanya. Artinya tidak ada lagi gunanya hukum Taurat itu, karena keselamatan bukan lagi dari hukum Taurat, tetapi dari iman akan kematian Yesus. Kan begitu. Nah, kata siapa itu? Kata Paulus kan? Benar. Kata Paulus itu hukum Taurat tidak ada lagi gunanya itu. Nah, sementara Benar Yesus itu. mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal jangan hilangkan Taurat. Sebentar. Biarkan Itulah yang saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena ajaran Yesus yang datang kepada Paulus dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu berbeda. Itu makanya gue katakan itu bukan Yesus. Itu kan pernyataanmu, pendapatmu itu. Bukan. Yesus sendiri mengatakan Matius 24. Matius 24. Iya, Nomor 4. pendapatmu Nomor pribadi 5. berlaku untukmu. Iya, itu kan kesimpulanmu. Oh, bukan. Sekarang begini. Ketika Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Iya. Nah, sekarang siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun? Dan siapa kemudian pernah mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia? Paulus menulis Bibelnya di dalam bilik rahasia, mengatakan ini dari Yesus, berarti dia mengaku bertemu dengan Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada pengikutnya Bani Israel. Makanya Paulus itu tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Oke, gantian. Sekarang kau menuduh bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis. Mengaku Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Tunggu sebentar. Lakukanlah pembuktian Juma bahwa itu adalah iblis. Apa indikator-indikatornya sehingga kau berkata bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis? Apa indikatornya? Indikatornya kan sudah jelas. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bisa apa? Begitu. Lah, kan ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Iya, nggak bisa begitu, nggak boleh gitu, framing namanya. Itu namanya framing. Apa bukti bahwa itu adalah iblis? Dengarkan saya buktikan. Makanya saya buktikan samamu. Kata Yesus, kalau aku yang datang, aku diikuti tanda-tanda ini. 1, aku akan nampak di tengah langit. Aku nampak sebagai anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu nanti bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, apakah tanda itu ada? Itu kan belum kedatangan Yesus kedua. Itu berarti bukan Yesus. Makanya dia mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan tanda-tanda dan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Ya betul. Nah, apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi kepada Paulus? Nggak ada. Belum. Kata Yesus percaya atau jangan percaya kalau tidak ada tanda itu? Oh, nggak begitu cara penarikan kesimpulannya. Itu yang ditanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kau jadi kau rubah. Sekarang begini Juma. Kenapa kau rubah? Sekarang begini. Silakan. Kau yang melakukan tuduhan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis, maka kau harus membuktikan keiblisannya si iblis ini. Bagaimana kau membuktikan bahwa itu adalah iblis?
Oke. Perbuatan apa yang dilakukan oleh si iblis ini yang menjadikan dia iblis? Oke. Jadi kalau Anda mengatakan perbuatan apa? Yang pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Narasi iblis itu. Iya, kan penyesat dulu. Pertama harus mengaku Yesus dan bergelar Kristus itu dulu. Yang kedua menyesatkan. Yang ketiga dia akan melakukan tanda-tanda mujizat. Yang keempat dia disebut sebagai pembinasa keji yang sudah dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji itu akan duduk di tempat yang kudus. Apa tempat kudus itu? Utusan Rasul Tuhan. Dia dianggap rasul, dia dianggap kemudian orang terpuji. Nah sekarang kalau Anda melihat Matius 7 ayat 15, Matius 7 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah engkau akan tahu. Kena di sini, kau kena di sini, Bang. Bentar. Kena kau di sini. Pertanyaannya, dari buahnya lah, tunjukkanlah samaku buah-buah yang dilakukan oleh si iblis itu dan si Paulus yang membuktikan bahwa dia ini iblis dan si Paulus itu adalah pengikut iblis. Tunjukkanlah buah-buah perbuatan si Paulus ini. Itu yang maksudku. Yang pertama buahnya memanggil aku Tuhan. Yang kedua bernubuat pakai nama aku, bermujizat. Lah itu kata Yesus loh. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu buahnya diusir. Mau cari yang mana lagi? Ada di Galatia 22, lupa aku ya, ayat 22 ya, Galatia 3 ayat 22, buah-buah roh ada itu, tetapi buah-buah roh adalah sukacita, kasih sukacita, iya, damai sejahtera. Iya, Yesusnya yang mengatakan itu buah dari penyesat itu memanggil aku Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kasihlah aku ruang. Ya silakan. Dengar, tetapi itu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, bacalah kebaikan dan semuanya kan. Itu buah-buah roh daripada roh Allah. Tetapi buah-buah iblis adalah kebencian, pembunuhan, kekejian, fitnah, tuduh menuduh. Itulah buah-buah iblis. Saya lebih percaya. Saya lebih percaya. Nah, kasih aku peluang. Apakah buah-buah iblis ini dilakukan oleh Paulus atau tidak? Mana yang dilakukan Paulus? Apakah Paulus melakukan pembunuhan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Iya, tapi kesimpulanmu salah terhadap Paulus. Dari buah-buahnya lah engkau mengetahui. Dari buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Buah-buah perbuatan Paulus itu maksudku cuma memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Kenapa Anda sangkal itu? Kenapa Anda menyangkal? Apakah Paulus sebentar. Apakah Paulus merampok? Apakah Paulus membunuh? Apakah Paulus sebentar? Semua itu dilakukan oleh dia. Sebentar. Apakah Paulus setelah mengikut si makhluk gurun itu yang kau bilang tadi, makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus itu? Iya. Apakah setelah mengikuti si makhluk gurun ini Paulus melakukan pembunuhan? Apakah setelah bertemu dengan makhluk gurun ini Paulus melakukan pemerkosaan, penjarahan, perampokan, pembunuhan? Apakah dilakukan Paulus? Saudara, kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, sabar dulu. Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Buddha tidak juga melakukan hal seperti itu. Tidak membunuh, tidak membunuh, tidak memperkaos, tidak mencuri, bla 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 bla. Tidak juga seperti itu.
Tapi yang dimaksud Yesus itu adalah buah dari nabi yang diutus oleh sibilisis ini. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mengajarkannya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Cuma Kenapa Anda lari dari dalil? Enggak, sebentar. Indikator dia mengikut iblis atau enggak iblis itu dari buahnya. Itu Yesus sendiri ngomong. Buahnya itu yang agar kau kusebutkan. tahu. Coba kamu baca dari buahnya itu. Buahnya apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buah dari iblis. Astagfirullahaladzim. Buah Baca iblis Matius itu 7, juga baca Matius 7. Baca lengkap Matius 7. Dari data 15 sampai 23. Kau baca. Berapa? Apa? Baca dari data 15 sampai nomor 23. Baca. Saya dengar. Apa itu? Matius berapa? Matius 7. Matius 7. Tadi udah aku baca tadi yang 15 16. Nomor berapa lagi? Buah-buah perbuatan sejahat apa? Baca dari 15 sampai data nomor 23 biar yang lain mendengarkan. Silakan. Aku udah bilang satu perangkat, nanti jeda lagi, nanti aku malas aku jeda ini. Nah, itu makanya tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Tuh kata Yesus. Kayak mana? Makanya baca dulu, baca. Biarlah terjeda. Baca dulu. Nah, Bang Juma dengar. Aku 2% udah tweet udah katanya ini. Nanti kita lanjut lagi lah ya. Enggak apa-apa. Nah, komunikasi dengan. Siap. Oke. Makasih. Malam. Okay. Malam. Lanjut. Baik. Naikkan oten yang dulu ya. Siap. Udah 2% kusargar dulu. Oke. Permisi ya, Bang ya. Oke, saudara, silakan. Halo, saudara Bagas. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Menyuarakan langkah Siap. kebenaran untuk para Muslim, untuk para kita sebagai manusia yang tahu Tuhan kita seperti apa dan bagaimana. Itu aja sih. Ya Allah. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Iya, salam kenal aja Bang ya. Dari ente Siap. Bang. Kemarin itu. Saya mengharapkan bisa hadir di Lombok sebenarnya. Insya Allah Bang. Nah, di sisi lain juga kita sebagai yang dituakan sebagai kades di sini punya inisiatif sih untuk mengundang gitu. Oh iya. Au. So, pintar juga Bang Sumaya bahasa Indonesia, bahasa Lombok. Pelan-pelan. Ya Allah, ya Rabbi. Oke, kita naikkan saudara Oten ya Bang ya. Siap abangku, siap. Kita diskusi dengan teman-teman kita. Ya abangku, siap. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini peringatan lagi pelanggaran. Kenapa? Salam dari Medan Bang Juma. Oke. Ada request nih Bang Juma. Siap. Ada request nih, kalau bilang oten iblis mantap sibilisisis. Iya, Masya Allah. Iya. Oke Bang Juma ya. Baik. Salam dari Medan. Oke, makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang 6.000 ini tolong di follow ya teman-teman. Follow akun kita ini ya. Termasuk channel Zulkifli M. Abbas Official juga YouTube-nya. Untuk di subscribe. Teman-teman yang di YouTube juga, Masya Allah, ada pelanggan baru 50 akun malam ini, Masya Allah, luar biasa. Makasih teman-teman YouTube, dukungannya sangat luar biasa. Amin ya Allah. Ya, silakan kita naikkan saudara kita yang non Muslim ya. Oke Bang Juma, turunnya aja Bang Juma. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Bang Juma. Ini mengikuti aja Bang. Teruskan. Bang. Siap. Ya, udah itu aja Bang, turunin. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara petani, apa kabar? Makasih Bang Ari Chaniago, barakallahu fik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya Bang. Izin. Ini buat muslim yang di bawah jangan dulu naik lah, jangan ganggu diskusi Bang Juma. Jangan kebanyakan muslim yang naik, biarkan Oten lah yang diskusi. Kalau muslim diam aja di bawah. Kasihan diganggu terus dari tadi saya liatin lah. Makasih Bang, makasih. Siap. Ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Madure. Apa kabar Bang? Selamat malam. Halo. Halo, saudara user. Halo user. Halo, user. Halo. Halo, Daeng Bro. Halo. Selamat malam saudara Yohanes Pasanda. Malam. Halo, selamat malam Bang. Malam. Ya, gimana Bang Yoris? Dari Katolik Protestan Bang? Kak kamera enggak apa-apa ya? Dari Katolik atau Protestan? Saya dari Katolik. Katolik. Kalau Bang Suma ini dari mana Bang? Dari Manado. Protestan. Dulu Kristen Protestan tapi sekarang udah Islam. Hah? Masya Allah. Saya Kristen itu 49 tahun. Ya. 12 tahunnya itu 12 tahun Islam. Allahu Akbar. Dulu jadi mau jadi pendeta sebenarnya. Oh gitu. Kenapa bisa kepindah ke Islam Abang malah? Ya saya makin dalam mendalami agama saya yaitu Kristen Protestan. Karena waktu itu saya punya jemaat ada 1.200. Oh keren Bang. Keren. 1.200 itu. Nah
Nah, kebetulan jadi saya di Mid Plaza itu kan di Sudirman itu di Jakarta Pusat itu saya sebagai front office manager. Iya. Nah, kebetulan kita ada berlima dulu sama si Joko, ada Desi. Nah, saya main gitar, saya khotbah, main gitar, main khotbah. Singkat cerita, mereka bilang, Pak Suma, waduh kalau kamu khotbah ini nggak ada sertifikat, wah repot ini. Mendingan kuliah sarjana teologi aja. Ya saya kuliah lah. Tapi sebelum saya kuliah, ya kebetulan istri kan dulunya Islam. Terus ikut saya sebagai Protestan, Kristen Protestan. Istri saya bilang, aduh saya nggak nyaman di agama kamu nih, saya mau pindah gitu. Apa itu kalau kamu mau pindah silakan, itu hak prerogatif kamu karena ini menyangkut hati, nggak bisa dipaksakan. Iya. Istri saya 2010, saya 2013. Oh, Masya Allah. Memang saya tidak belajar Islam secara belajar dengan ustadz karena punya kronologis yang jelek gitu dengan ustadz itu. Makanya saya belajar ya melalui YouTube dengan Ahdi Hidayat, dengan Bang Suma juga saya dengar juga, waduh penguasaan mengenai Injil itu luar biasa, saya salut banget bener itu. Makasih Bang. Wah saya salut banget dengan Bang Suma ini, makanya saya ikut terus gitu. Saya favorit Bang Suma juga salah satu. Iya. Nah kebetulan memang setelah saya pelajari, kok Yesus ini utusan tapi kok dianggap Tuhan. Ini saya baca ada 22 ayat itu. Utusan terus utusan gitu. Iya, betul. Di salah satu sisi saya agak bingung juga. Ada Yohanes 10 ayat 30 kalau nggak salah itu. Aku dan Bapa adalah satu. Oh, ini aneh lagi nih. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia Tuhan ini. Waduh, saya ngeri sedap gitu. Tapi saya jalanin kehidupan saya sebagai Muslim, saya mendapatkan suatu kedamaian atau ketenangan yang saya tidak pernah dapatkan di agama saya sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Wah ini luar biasa. Tetapi memang saya jujur aja saya ingin menguasai benar mengenai agama Islam karena saya pikir agama Islam ini memang luar biasa menyentuh hati saya sehingga saya kebetulan saya juga kenal dengan almarhum Yaya Waloni satu kampung itu sama saya. Oh iya. Yaya Waloni memang agak radikal itu. Radikal sekali. Memang saya bilang sama beliau, bro, waduh jangan radikal, nanti masuk penjara. Ini bukan mana-mana nih. Saya bilang kamu mesti hati-hati nih. Enggak, kita mesti yang benar ya katakan benar, salah ya katakan salah ya. Tapi kan nggak boleh begitu. Di Indonesia ini berbeda masalahnya. Kebetulan kita sama satu kampung kan, dia dari Sangirta Laut, Manado Utara, saya juga Sangirta Laut, Manado Utara. Masya Allah. Ada radikal juga. Cuma saya bersalut dengan Iksan Moka Ginta juga, saya belajar juga dengan beliau di Depok waktu itu. Memang luar biasa. Ada satu lagi yang dari Batak juga itu, si siapa namanya itu? Arifin Nababan. Betul Arifin Nababan itu. Itu luar biasa banget mereka itu. Makanya di sini saya cuma sharing aja, saya mengucapkan syukur ya karena semua ini karena Allah. Allah yang pilih saya, bukannya saya pilih Islam. Islam pilih saya gitu. Iya, insya Allah. Iya, jadi saya bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Allah dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa kayak Bang Zuma ini. Waduh, luar biasa pengetahuannya. Kalau umpamanya orang berargumentasi, apalagi saya selalu dengar itu si Edis TV itu, aduh konyol banget itu. Edis TV itu, aduh saya bilang ini orang benar-benar itu kalau di Indonesia saya nggak tahu nasibnya itu bagaimana. Untung dia di Amerika, kalau di Indonesia aduh nggak tahu itu. Iya. Tapi secara spiritual Pak Bang Zuma memang saya ilmu masih sedikit, tapi saya mendalami, saya jalanin semua aktivitas sholat 17 rakaat, sunahnya seperti tahajud, saya jalankan doa. Itu luar biasa, saya rasakan damai dan ketenangan yang saya nggak bisa miliki, dan saya
walaupun kita punya harta apapun juga, tapi ketenangan dan kedamaian itu susah dibeli dengan apapun juga. Ada seorang yang benar-benar kaya tapi akhirnya nggak damai, nggak tenang. Dia beli itu narkoba, akhirnya hancur sendiri. Tapi di Islam itu luar biasa gitu istilahnya. Ayat-ayat Al-Quran itu ketika kita baca itu kedamaian itu, waduh luar biasa, saya merasakan itu. Nggak bisa Masya Allah. nothing compare lah, nggak bisa dibandingkan dengan ini. Makanya saya bilang sama istri saya mau jadi ustadz, saya bilang. Walaupun umur saya udah tua, udah 61 tahun, tapi saya nggak peduli itu. Yang penting ilmu saya harus mumpuni, jangan sampai. Karena dulu saya memang suka khotbah Bang Zuma. Jadi khotbah itu orang nangis kalau saya khotbah gitu, ya kan. Di jemaat saya itu 1.200 Bang Juma di Mid Plaza itu. Masya Allah. Yang bikin strategi marketing itu saya semuanya tuh. Jadi saya undang semua gini-gini. Ya, dulu memang ada penyembuhan ilahi juga yang kita berikan juga. Ya, tapi ya tahu saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih masuk Islam, saya juga nggak tahu. Jadi saya masih bisa menyembah Yesus karena